Selamat berjumpa lagi di channel ini dengan saya Mike Lengka. Oke, pada kesempatan ini saya akan memposting tentang kesaksian daripada seorang artis Justin Javier, mana dia punya kesaksian yang luar biasa. Nanti teman-teman semua bisa memberikan komentar di kolom komentar. Oke, tidak berlama-lama, mari kita akan saksikan kesaksiannya. Tuhan memberkati. Aku tuh zaman dulu ketika kecil aku bukan beragama Kristen. Nah, jadi beragama yang kita suka pegang hio itu adalah mungkin agama yang juga banyak banget culture-nya. Obviously, I don't know who my God is karena begitu banyak dewa dan aku nggak tahu yang mana, which one itu. So ya itu ya bisa dibilang aku nggak tahu siapapun gitu. Aku masih ngalamin yang namanya mungkin hio dibakar, terus kemudian ada yang kayak jimat, terus dibakar, terus diminum. Nah, aku semua ngalamin yang berhala seperti itu. Nah, masa kecil itu adalah godless. I'm a godless boy. Gitu. Sampai di suatu ketika teman dari orang tua ngajakin ke gereja. Nah, kalau nggak salah umur probably 10, mungkin umur 10 tahun. Nah, ketika itu aku nggak ngerti apa-apa, cuma diajak ke gereja. I don't even know that's a church gitu. Aku cuma diajak ke sebuah building yang ber-AC bagus. Kalau misalnya biasa mungkin ke tempat yang kuil atau gimana kan banyak banget dupa dan asap. Tapi kok kali ini kok enak tempatnya, banyak AC gitu. Nah, kemudian setelah aku masuk ke sana dan aku nggak ngerti lagunya apapun, cuma ada satu lagu yang benar-benar buat aku menangis ketika aku umur 10 tahun, yaitu lagunya Haleluya gitu. Yang cuma liriknya cuma Haleluya. Haleluya, oh haleluya. Cuma gitu dong berulang-ulang kali, and I don't even know apa artinya haleluya. Aku bahkan nggak tahu artinya seperti apa. Tapi I don't know why, kenapa aku dijamah Tuhan dan aku sampai menangis umur 10 tahun. Dan sejak itu aku tahu bahwa there's something about this religion, there's something about this God, and I don't know siapa ini Tuhan ini, tapi aku nggak tahu itu. Tapi aku cari tahu sejak saat itu. Nah, tapi ya seperti orang Kristen pada umumnya sudah dibaptis, I'm a teenager now, tapi tetap ya aku nggak benar-benar cari Tuhan, masih suam-suam kuku. Jadi pas ketika masih di universitas pun aku masih bandel, masih bolos, pacaran terus. Pacaran bisa dibilang ya aku nggak pernah pacaran, cuma satu cewek. So yeah, that's me itu. Sebelum itu ada beberapa kali aku jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa, obviously kalau misalnya anak muda adalah free sex gitu. Nah, apalagi kuliah di tengah-tengah Jakarta, ibu kota, yang mungkin semuanya serba gampang. So I never do drugs, but I do free sex zaman dulu. Nah, so mungkin kalau misalnya kamu adalah orang yang mengenal aku zaman dulu, kamu pasti tahu aku seperti apa. Bahkan aku dijuluki ya itu penjahat kelamin. That's me. They call me that gitu. Karena kenapa? Karena gitu, aku mungkin hari Senin sama siapa, hari Selasa sama siapa, hari Rabu sama siapa. So aku nggak pernah mungkin pacaran lebih dari 1 bulan dengan wanita yang sama. Ini bahkan istri aku mungkin nggak tahu sekarang didengerin. Tapi balik lagi, aku nggak menemukan sukacita sejati di sana. And anything, kamu mau coba untuk masturbasi, untuk nonton film porno, untuk apapun, itu tidak akan melengkapi sukacita kamu. Cause human can only find their true joy in their maker. Karena kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan kamu, Tuhan yang paling mengerti cara untuk mengisi kekosongan hati kamu. Dan kalau teman-teman saat ini mungkin teman-teman nonton, and happy friends, I just wanna tell you that apapun yang kamu hadapi saat ini, the only answer is Jesus Christ. I learned it the hard way. Aku sudah sia-siakan berapa tahun kehidupan aku hanya untuk hidup dalam dosa. Tapi puji Tuhan sekarang aku sudah bertobat dan aku sudah ikut Yesus secara radikal. Dan juga aku pengen kasih tahu juga untuk happy friends bahwa there's only one Christian way, and itu adalah orang Kristen radikal itu. Karena kalau misalnya kamu som-som kuku dan you're not Christian, you should be on fire for Christ. You should hate sin. You should repent. You should be like Jesus. And that's the only Christian way. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri video ini, saya ingin memberikan satu firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 dia berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu.
janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita itu tidak bisa dibandingkan dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Tadi kesaksian dari saudara kita Justin Jafir itu mengatakan bahwa dia sudah berusaha untuk cari sukacita di dunia ini dengan free sex dan juga hal-hal yang lain yang berbuat dosa dan sebagainya, tapi dia tidak merasakan sukacita. Makanya firman Tuhan bilang benar bahwa damai atau sukacita yang Tuhan berikan bagi kehidupan manusia itu tidak bisa dibandingkan dengan damai atau sukacita yang ditawarkan oleh dunia. Sukacita yang ditawarkan oleh dunia itu hanya bersifat sementara, tetapi damai dan sukacita yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita adalah bersifat kekal. Itu sebabnya bagi kita yang mungkin saat ini masih sering atau masih mau mencari-cari damai yang di luar dari Tuhan atau damai di dalam dosa, ikutlah terlibat di narkoba lah, perjudian lah, pesta pora lah, free sex lah. Saya mau katakan bahwa itu tidak akan memberikan Anda damai sejahtera, tetapi damai sejahtera yang kekal hanya di dalam Yesus Kristus. Kiranya dalam video ini Anda bisa diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.